Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ilva Henry SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di UPTD SMP 5 Lare Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Bapak Ibu yang terhormat, sekarang saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Syekh Muhammad Jambil Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 21124020. Saya akan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran secara luring di UPTD SMP 5 Lare Sago Halaban pada kelas 9 dengan materi hikmah beriman kepada hari akhir. Pembelajaran ini menggunakan model PJBL dengan pendekatan TIPEK dan berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan selamat menyaksikan video kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih sehat? Ya. Silakan ketua kelas siapkan pada doa sebelum belajar. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Baiklah, anak bapak semuanya, pada pagi ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama hingga pada pagi yang penuh dengan rahmat ini, anak-anak Bapak dengan Bapak masih bisa berkumpul kembali di lokal yang kita cintai ini. Kemudian selawat seiring salam. Tidak lupa pula kita selalu berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak Bapak semuanya kelas 9A. Pada pagi ini anak Bapak kembali bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Bapak mau memeriksa dulu kesiapan belajar anak-anak Bapak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Minggu kemarin Bapak menyuruh membawa peralatan yang mendukung untuk proses pembelajaran kita hari ini. Buku paket pendidikan agama Islam di bawah. Bapak lihat nak, boleh angkat nak. Ada. Kemarin Bapak menyuruh anak-anak Bapak membawa alat komunikasi handphone, itu di bawah. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak Bapak pada pagi ini. Ahmad Zikri hadir. Hadir, Pak. Aila hadir.
Sakit? Oke. Dari absen 1 sampai absen 19. Berapa orang teman kita yang sakit? Satu Ayla. Oke. Bapak akan memberikan sebuah permainan untuk anak Bapak. Permainannya seperti ini. Bapak akan menyebutkan sebuah kata, baik itu kata benda, kata tempat, dan lain-lainnya. Kemudian anak-anak Bapak akan menyambung kata itu dengan pangkal kata yang anak Bapak sambung itu diambil dari ujung kata yang Bapak sebutkan. Bapak menyebut kata bola, lampu, ulang, anggur, gur, guru, rumah. Oke, baik, anak-anak Bapak, ini namanya ice breaking. Yang mana ice breaking ini gunanya untuk mengasah kita untuk berpikir dalam waktu yang singkat. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini kita mempelajari tema yang keempat pada bab 2, yaitu materi tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang mana minggu kemarin kita sudah mempelajari bab yang ketiga dengan materi macam-macam kiamat. Sekarang Bapak mau mereview anak-anak Bapak. Apakah ada di antara anak-anak Bapak yang masih ingat apa itu yang dikatakan kiamat sugro dan kiamat kubro? Itu materi kita minggu kemarin. Silakan bercerita. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh isi alam semesta. Sedangkan kiamat sugro adalah kiamat kecil, di dalamnya hanya hancur sebagian dari alam semesta. Oke, terima kasih kepada teman kita Karin. Kasih aplaus Karin. Masih ada yang lain? Oke, jadi materi kita minggu kemarin itu adalah tentang macam kiamat. Yang mana kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama namanya kiamat sugro dan yang kedua namanya kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang ditandai dengan hancurnya sebagian alam semesta dan menyebabkan kematian sebagian manusia. Dan yang kedua namanya kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yang mana kiamat ini ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini, kita ada beberapa tujuan dalam pembelajaran yang keempat ini. Yang pertama, Bapak akan mengajak anak-anak Bapak semua untuk bisa mengetahui beberapa poin hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kedua, Bapak akan mengajak anak-anak Bapak semuanya untuk mengetahui perilaku-perilaku yang kita lakukan di atas dunia ini dalam bentuk implementasi beriman kepada hari akhir. Adapun metode pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak memakai model pembelajaran PJBL, yang mana anak-anak Bapak nanti akan membuat sebuah produk
yang berkaitan dengan materi kita, hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian untuk metodenya kita memakai metode diskusi. Jadi anak-anak Bapak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah proyek yang Bapak sarankan dan Bapak berikan, yaitu kita nanti akan membuat PPT dan peta konsep. Ada pertanyaan? Jadi nanti anak-anak Bapak akan dibagi menjadi 3 kelompok belajar. Dan di masing-masing kelompok itu nanti anak-anak Bapak akan Bapak campur sesuai dengan gaya, minat, dan kemampuan belajar anak-anak Bapak. Biar anak-anak Bapak dalam satu kelompok itu nanti bisa berkolaborasi antara satu sama lain dalam bekerja sama untuk mencapai sebuah proyek yang kita inginkan. Dan untuk pembagian kelompoknya, supaya Bapak mengetahui tingkat kemampuan anak-anak Bapak, kemudian gaya belajar anak-anak Bapak, Bapak nanti akan mengasih asesmen awal untuk anak-anak Bapak. Kemudian sebagai motivasi dari Bapak untuk anak-anak Bapak, kita sekarang belajar beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak. Di antara anak-anak Bapak sudah ada yang tahu kira-kira apa hikmahnya kita beriman kepada hari akhir ini? Ada yang tahu? Silakan Bapak. Ya. Masih ada? Sudah, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih Akbar. Bapak sudah mengirim link quizzes kepada anak-anak Bapak. Sudah nampak di handphonenya? Sudah? Ya, silakan masuk anak-anak Bapak lewat akun kita masing-masing dan silakan mulai mengerjakan soal asesmen yang sudah Bapak kirim. Oke, nah Bapak semuanya sudah masuk ke quizzes kita? Sudah? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Setelah anak-anak Bapak asesmen yang namanya asesmen awal untuk menentukan kemampuan anak-anak Bapak dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Jadi sesuai dengan itu dan juga Bapak mempertimbangkan gaya belajar dan minat anak-anak Bapak di kelompok anak-anak Bapak untuk berdiskusi dan mengerjakan proyek. Di sini Bapak sudah merancang nama-nama kelompok anak-anak Bapak. Kelompok 1 Nafisa, Khaira, Ibnu Sabil, Alvin, Melati. Langkah kita yang pertama dalam proyek ini, Bapak akan mengirimkan nanti 3 pertanyaan mendasar kepada grup 1
WA anak-anak Bapak. Sebelum Bapak mengirimkannya, Bapak pengen merangsang dan memancing anak-anak Bapak untuk berpikir tentang materi hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk itu, Bapak telah mengirimkan link video kepada grup WA anak-anak Bapak. Dan link yang Bapak kirimkan itu adalah link YouTube Bapak sendiri. Dan boleh langsung bagi anak-anak Bapak yang ada Chrome, langsung dilihat channel Bapak Ilva Henry di sana. Lihat video pembelajaran tentang hikmah dan iman kepada hari akhir. Silakan dibuka dan diputar videonya dan kita tonton dan pahami bersama. Silakan. Dan merupakan salah satu hubungan yang sangat penting kepercayaan diri memberikan keterangan dasarnya. Oke, anak Bapak semuanya, setelah ditonton video yang Bapak kirimkan tadi, silakan salah satu dari anak Bapak yang bisa menanggapi. Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Berdiri. Setelah melihat video tadi, kita menjadi tertarik untuk mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, terima kasih untuk anak Bapak dan Pak. Kasih. Baik, anak Bapak semuanya, video itu sengaja Bapak kirim. Ini memang untuk merangsang anak-anak Bapak untuk tertarik dalam mempelajari materi kita tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, Bapak semuanya, Bapak sudah mengirim 3 pertanyaan mendasar kepada grup WA. Sudah nampak di sana? Sudah nampak? Ya, oke. Pertanyaan itu silakan dibaca dulu dan dipahami, dan pertanyaan itu menjadi dasar bagi kita nanti untuk melakukan sebuah proyek. Kemudian masuk kita ke langkah kita yang kedua. Kita akan menyepakati proyek apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kita ini. Sebelum anak-anak Bapak bersama Bapak menyepakati proyeknya, Bapak sudah mengirim link PPT kepada anak-anak Bapak atau PowerPoint yang berisi bahan ajar materi kita. Silakan di WA group ada PPT Bapak kirim. Buka PPT itu, kemudian pahami dan kita cari intisari dari PPT itu. Dan nanti kita sepakati proyek apa yang akan kita buat atau kita lakukan. Bapak sudah merencanakan anak-anak Bapak membuat sebuah proyek yang mana dari ringkasan materi kita ini, Bapak pengennya anak-anak Bapak bisa membuat peta konsep atau infografis maupun PPT. Sedikit Bapak jelaskan seperti apa PPT dan peta konsep itu. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit. Yang pertama PPT, kemudian yang kedua peta konsep.
Ini dia. Jadi peta konsep itu memang seperti akar ke bawah. Judul, kemudian pembagiannya. Yang satu ini juga ada pembagiannya, boleh dibagi ke bawah. Dan seperti inilah yang dikatakan peta konsep. Paham kira-kira? Oke. Langkah kita yang ketiga. Kita menyepakati waktu pengerjaan proyek kita ini. Kira-kira berapa bisa kita sepakati waktunya? Apakah anak-anak bisa 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam? Berapa kira-kira? Berapa? Nomor 1 berapa? 30? Nomor 3? Berapa? Oke, berarti kita 1, 2, dan 3 kita menyepakati mengerjakan proyek dalam waktu 30 menit. Sebelum kita bekerja, ada pertanyaan dari anak Bapak? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan bekerja. Lihat PPT tadi, itu materi yang sudah Pak kirimkan. Kemudian boleh lihat di buku, dan anak-anak Bapak juga boleh lihat di internet, karena kita sudah ada perangkat yang tersambung ke internet. Kita sudah ada Chromebook, ada juga laptop Bapak, ada handphone anak-anak Bapak. Silakan pergunakan itu semaksimal mungkin. Boleh cari tutorialnya di TikTok, di YouTube, boleh cari bagaimana cara membuat PPT di Google. Silakan dicari. Dan anak-anak Bapak sarankan, bagilah kerja sesuai dengan minat dan kemampuan anak-anak Bapak. Paling ikuti saja enak-enak. Baik, anak-anak semuanya, sudah selesai PPT atau peta konsep yang anak-anak buat? Sudah? Baik, sekarang kita masuk ke dalam langkah kita yang selanjutnya. Anak-anak Bapak akan menampilkan satu persatu pada masing-masing kelompok hasil proyek kita di depan kelas yang layarnya sudah Bapak sediakan. Baik, kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang akan menjadi moderator, pembicara, kemudian yang akan langsung menjadi moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami menampilkan hasil diskusi proyek kami yang akan dibacakan oleh Kadin. Kepada Kadin dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil dari proyek kami ini. Kami sudah berusaha untuk supaya proyek ini menjadi indah atau lebih menarik teman-teman lihat.
Proyek ini kami buat PPT-nya yaitu dari aplikasi Google Slide. Pada kesempatan ini yaitu judulnya Hikmah Beriman pada Hari Akhir. Di sini juga memiliki kelompok, yaitu kelompok 1 dengan saya sendiri, Karenisa Trevia, 2 Ziyadatul Khaira, selanjutnya Melati Hayatul Fitri, Nafisa Rahmadani, Ibnu Sabir Adha, dan yang terakhir Alfred Adrian. Lanjut. Kata pengantarnya yaitu keimanan pada hari akhir merupakan salah satu yang sangat penting. Kepercayaan ini memberikan kita landasan, moral, dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan baik. Di dalam keyakinan ini banyak hikmah yang dapat kita petik. Lanjut. Definisi hari akhir. Hari akhir merujuk pada hari kiamat, di mana alam semesta ini akan berakhir dan semua makhluk hidup akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hari akhir disebut juga dengan 1. Hari kebangkitan, 2. Hari perhitungan, dan yang terakhir hari pembalasan. Lanjut. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi proyek kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok 2, kami menyarankan sebaiknya PPT-nya harus yang biasa agar lebih menarik. Jika sudah pas pada kesempatan kali ini, jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari presentasi kami. PPT ini kami buat menggunakan aplikasi Canva. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Oke, silakan dari teman-teman ada yang akan memberikan masukan, tanggapan untuk perbaikan dari PPT yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 1. Berdirilah. Langsung ke moderator. Saya tidak memberikan kritikan atau saran. Saya hanya memberikan apresiasi pada kelompok ini karena pada saat pembuatannya sudah sangat menarik dan nyaman untuk kami lihat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari hasil PPT kami. Kalau ada salah dari akal, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak semuanya, kita refleksi bersama hasil-hasil dari masing-masing kelompok kita. Kita mulai ini dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah membuat PPT menggunakan Google Slide, yang mana PPT-nya sudah bagus. Ini sudah bagus, sudah dikasih bingkai, kemudian hurufnya itu sudah dikasih warna-warni, kemudian kemudian tulisannya sudah hampir jelas. Cuma sedikit saran Bapak pada kelompok 1, lebih baik dibesarkan lagi. Cuman yang pengantar ini kalau nggak seperti ini panjangnya nggak apa-apa, karena ini adalah PPT. 2 baris saja, oke. Cuman dibesarkan sedikit hurufnya. Hurufnya ini boleh anak-anak Bapak buat dengan huruf yang ada gaya-gayanya. Boleh. Kemudian lanjut. Kemudian masuk kepada isinya. Ini isinya sudah lengkap. Lanjut. Oke. Terima kasih, apresiasi. Baiklah, anak Bapak semuanya. Sekarang kita masuk ke langkah kita yang selanjutnya. Anak-anak Bapak akan Bapak kasih kesempatan untuk
menilai produk dari temannya. Bagaimana cara penilaiannya? Di sini kita mengasih bintang yang mempunyai poin untuk teman kita. Di sini sudah Bapak buatkan tabelnya. Ini tabel untuk kelompok 1, kemudian tabel kelompok 2, kemudian tabel untuk kelompok 3. Dan anak-anak Bapak semuanya, tolong diutus temannya 3 orang masing-masing kelompok yang akan mengasih bintang untuk kelompok teman kita yang lain. Ya, bismillah. Ya. Udah? Oke, kasih aplaus untuk teman kita yang sudah menilai. Ini kelompok 2. Ya. Satu orang lagi ya dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3 silakan untuk 3 orang. Oke. Silakan. Nah, silakan 2 orang Bapak maju ke depan, hitung poin masing-masing bintang yang dapat oleh kelompok. Bintang yang didapatkan oleh kelompok 1 yaitu sebanyak 25 bintang, sedangkan kelompok 2 20 bintang, dan yang terakhir kelompok 3 25 bintang. Berarti bintang yang terbanyak Kelompok 2. Jadi inilah hasil dari penilaian antar teman proyek kita. Walaupun yang banyak dapat bintang adalah kelompok 2, tetapi bagi Bapak kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mendapatkan nilai yang sempurna dan apresiasi untuk kita semua. Bapak semuanya, selesai sudah kita mempresentasikan dan merefleksi hasil dari proyek kita. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan materi kita pada siang hari ini. Sebelum Bapak memberikan penguatan, Bapak minta dulu dari anak-anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Silakan anak Bapak. Ya, silakan. Silakan berdiri. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan tentang hikmah kepada hari ajar, yaitu 1. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memotivasi kita untuk selalu bertakwa. 3. Menghindari kita dari perbuatan tercela. 4. Kita akan terhindar dari perbuatan Oke, kasih aplaus. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak memberikan penguatan atas yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi. Yang disampaikan oleh teman kita tadi itulah kesimpulan dari materi kita ini. Jadi, hikmah beriman kepada hari akhir itu yang pertama, beriman kepada hari akhir itu, maka perilaku kita di atas dunia selama hidup ini akan terjaga. Di antaranya kita akan termotivasi untuk selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua,
kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga, dengan kita beriman kepada hari akhir, maka anak-anak Bapak akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dan akan termotivasi untuk berbuat baik dan mencari pahala di atas dunia ini. Dan itulah kesimpulan pada materi kita siang hari ini. Baiklah teman-teman Bapak semuanya, Bapak mau mengasesmen anak-anak Bapak, namanya asesmen formatif untuk pertemuan ini. Bapak sudah mengirimkan link quizzes, yang mana dalam link quizzes itu ada 10 soal yang akan anak-anak Bapak jawab. Silakan masuk ke quizzes dan jawab soalnya. Baiklah, teman-teman Bapak semuanya, Bapak mau merefleksi kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Dengan kita mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir dan kita melaksanakan proyek yang membuat PPT di Google Slide dan Canva tadi, apa kira-kira yang berkesan dan yang bisa dibawa pulang oleh anak Bapak pada siang hari ini? Silakan satu orang. Apa kira-kiranya? Jangan bisa? Silakan. Kita bisa membawa pulang pelajaran ini, yaitu tentang bagaimana kita beriman kepada hari akhir dan itu bisa membuat ketenangan jiwa pada diri kita sendiri. Serta di dalam pelajaran ini Bapak juga bisa mengajarkan cara penggunaan Canva atau Google Slide pada pelajaran ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Pertanyaan yang kedua, gimana perasaannya selama belajar? Mulai dari pembuatan Google Slide sampai presentasi. Gimana perasaannya? Senang. Ya senang nih? Iya. Oke, kita kasih apresiasi untuk kita bersama. Untuk minggu depan, kita masuk lagi pada materi penyembelihan hewan secara Islam. Dan di rumah, tolong baca-baca bukunya untuk bab 3 tentang penyembelihan hewan secara Islam. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Silakan ketua kelas disiapkan baca doa sebelum pulang. Siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa.